Halo teman-teman semua. Di video ini aku mau ngejelasin tentang macam-macam batuan. Nah, batuan itu bisa kita identifikasi menggunakan alat, yaitu komparator. Komparator itu ada dua, ada untuk batuan beku dan juga untuk batuan sedimen. Nah, batu yang pertama itu ada batu granit. Batu granit itu termasuk batuan beku asam. Nah, dia itu warnanya cerah. Bisa kita lihat di gambar kalau dia itu warnanya putih abu-abu, terus ada sedikit hitamnya. Terus dia strukturnya masif atau tidak berlubang. Dan teksturnya itu dia berupa butiran kristal yang kasar. Batu granit ini mengandung mineral-mineral. Ada mineral kuarsa sebanyak 10-4%, ada feldspar kalium sebanyak 30-60%, lalu ada plagioklas natrium sebanyak 0-35%, lalu ada mineral mafiz yaitu biotit dan hornblenda sebanyak 35-10%. Batu selanjutnya ada batu basal. Batu basal ini merupakan batuan beku basa yang warnanya gelap. Di gambar dia warnanya hitam, terus dia strukturnya juga masif, teksturnya dia berupa butiran yang halus. Batu basal ini mengandung mineral plagioklas yaitu labradorit sebanyak 40-60%. Kemudian ada mineral mafiz yaitu ada klinopiroksen dan olivin sebanyak 55-35%. Selanjutnya ada batu gabbro. Batu gabbro ini termasuk batuan beku yang basah, warnanya gelap, dan digambar di warnanya hitam, terus strukturnya masif, teksturnya dia berupa butiran kristal yang kasar dan mengandung mineral plagioklas, yaitu labradorit atau bitaunit sebanyak 70 sampai 45%, lalu ada mineral mafiz sebanyak 25-50%. Selanjutnya ada batu andesit. Batu andesit ini termasuk batuan beku menengah. Dia tidak terlalu basah dan tidak terlalu asam. Dia warnanya agak gelap, digambar di warnanya abu-abu, dan strukturnya itu dia vesikular. Kalau dilihat dari dekat, itu batunya dia ada lubang-lubangnya. Dan dia itu teksturnya berupa butiran yang sedang. Batu andesit ini mengandung mineral plagioklas, yaitu oligoklas atau andesin sebanyak 55-70%, dan mineral mafiz, yaitu ada hornblenda atau biotit sebanyak 40-24%. Selanjutnya ada batu riolit. Batu riolit ini termasuk batuan beku asam yang warnanya cerah. Digambar dia warnanya coklat muda dan strukturnya dia masif. Terus dia teksturnya itu berupa butiran kristal yang halus dan mengandung mineral kuarsa sebanyak 10-4%, feldspar kalium sebanyak 30-60%, plagioklas natrium sebanyak 0-35%, dan mineral mafiz sebanyak 35-10%. Selanjutnya ada batu peridotit. Batu peridotit ini termasuk batuan beku ultra basah atau sangat basah yang warnanya gelap. Digambar di warnanya kehijauan, strukturnya masif, dan teksturnya itu berupa butiran kristal yang kasar. Batu peridotit ini mengandung mineral mafiz, yaitu ada olivin, piroksen, hornblenda sebanyak 85-95%. Kemudian ada mineral biji, yaitu ada magnetit, ilmenit, kromit sebanyak 10-3%. Kemudian ada mineral plagioklas kalsium sebanyak 5%. Nah, batu selanjutnya yaitu ada batu konglomerat. Dia termasuk batuan sedimen klastik. Warnanya dia abu-abu, strukturnya berupa butiran kerikil, dan teksturnya itu dia berangkal yang terpilah buruk, terus dia termasuk bundar, dan dia itu keras. Kandungan mineralnya ada oksida besi, silika, dan kalsit. Kemudian ada batu rijang. Batu rijang ini termasuk batuan sedimen yang kimiawi, warnanya di abu-abu dan berlapis. Terus teksturnya itu dia berangkal, terpilah baik, dan dia itu termasuk
batu yang tajam atau angular dan sangat keras. Dan kandungan mineralnya itu ada silika. Selanjutnya ada batu pasir. Batu pasir ini termasuk batuan sedimen klastik yang digambar di warnanya abu-abu. Terus dia berupa strukturnya lapisan dan teksturnya dia itu dari pasir yang terpilah baik dan kebundarannya dia agak bundar. Kandungan mineralnya ada mineral magnetit, ilmenit, dan garnet. Selanjutnya ada batu serpi. Batu serpi ini termasuk batuan sedimen klastik yang warnanya abu-abu gelap, strukturnya dia lapisan, dan teksturnya dia berupa lempung yang halus, terpilah baik, dan dia itu bentuknya berujung, terus dia keras. Kandungan mineralnya ada ilete, kaolinit, dan smektit. Kemudian ada kapur. Kapur ini termasuk batuan sedimen kimiawi, terus dia itu warnanya putih. Teksturnya dia itu berupa lanau yang terpilah baik, dan dia itu lunak. Terus kalau dikasih asam klorida, dia bakalan ngeluarin buih-buih. Karena dia itu mengandung mineral karbonat, yaitu kalsit. Dan juga ada aragonit. Selanjutnya ada batu lanau. Batu lanau itu termasuk batu sedimen klastik, warnanya dia kecoklatan dengan struktur lapisan. Dan teksturnya itu lanau yang terpilah baik, terus dia bundarannya agak bundar, dan kandungannya dia ada kuarsa dan feldspar. Nah, selanjutnya ada batu marmer. Batu marmer ini termasuk batu metamorf yang warnanya putih, dan dia termasuk non-foliasi atau tidak berlapis. Dia berupa butiran kristal yang masif. Terus dia mengandung mineral kalsit dan dolomit. Marmer ini dihasilkan dari metamorfosis batu gamping atau dolostone. Selanjutnya ada batu gneis. Batu gneis. Batu gneis ini termasuk batu metamorf yang warnanya itu dia putih hitam, strukturnya dia foliasi atau ada lapisan-lapisan gitu. Terus teksturnya dia berupa butiran mineral granular, dan kandungan mineralnya ada kuarsa dan feldspar. Terus batu gneis ini dari metamorfosis granit atau diorit. Selanjutnya ada batu sekis. Batu sekis ini termasuk batuan metamorf, dia warnanya abu gelap kecoklatan. Terus dia termasuk foliasi juga strukturnya. Terus dia berupa butiran-butiran yang sedang, dan kandungan mineralnya ada nika dan klorit. Kemudian ada batu sabak. Sabak ini warnanya abu gelap. Terus dia strukturnya foliasi, kandungan mineralnya ada nika, dan dia itu terbentuk melalui metamorfosis batu serpi. Kemudian ada batu kwarsit. Batu kwarsit ini warnanya abu-abu terang kecoklatan. Dia strukturnya non-foliasi, itu berupa butiran kristal yang masif. Terus dia mengandung mineral kuarsa. Batu kwarsit ini terbentuk dari metamorfosis batu pasir. Kemudian ada batu pilit. Batu pilit ini warnanya abu-abu terang. Dia itu termasuk struktur foliasi. Teksturnya dia berupa butiran yang halus. Kandungan mineralnya ada mineral nika, dan batu pilit ini terbentuk dari metamorfosis batu karang. Ini sumbernya, dan terima kasih.